Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Andani, NPM 17520111093. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional. Yang pertama, sejarah hukum pidana internasional. Perihal kejahatan perang menuntut antar bangsa memberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang sangat dikecam oleh negara internasional. Salah satunya kejahatan genosida pada tahun 1981 terhadap pimpinan Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia, pembantaian suku Kurdi di Turki, pembantaian oleh Nazi Jerman. Melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah ditandatangani Statuta Roma untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat, seperti agresi genosida yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, patut untuk dikemukakan bahwa keberadaan dari hukum pidana internasional tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan negara lainnya atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak ini. Hukum pidana internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum. Pengembangannya juga tidak dapat dilepaskan dari buku karya Gerhard O.W. Muller dan Edmund M. Weiss yang berjudul International Criminal Law, yang kemudian dilanjutkan Bastian Uni dan Vinada pada tahun 1986 dengan bukunya yang berjudul A Treatise on International Criminal Law. Terkait dengan peristiwa yang terdapat dalam hukum pidana internasional, Iwayan Partiyana juga telah menguraikan dengan baik mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional dan kejahatan internasional, hukum pidana transnasional dan kejahatan transnasional, serta hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dan kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Selanjutnya, dalam istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat dikemukakan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional. Di antara lainnya adalah Konvensi tentang Genosida pada tahun 1948, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo pada tahun 1963, Konvensi Den Haag pada tahun 1970, Konvensi Montreal pada tahun 1971, Konvensi tentang Apartheid pada tahun 1973, Konvensi Palermo pada tahun 2000 tentang Transnational Organized Crimes. Termasuk pula di dalamnya perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lainnya sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang bersifat lintas batas negara atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara.
Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Di dalam teori hukum internasional telah berkembang dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara. Pandangan yang kedua adalah pandangan objektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini dilepas dari kemauan negara. Alasan diajukannya penganut aliran dualisme bagi pandangan tersebut di atas pada alasan formal ataupun alasan yang didasarkan kenyataan. Di antaranya dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kedua perangkat hukum tersebut mempunyai sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara. Yang kedua, kedua perangkat hukum itu berlainan subjeknya. Subjek hukum nasional adalah perorangan, baik hukum perdata maupun hukum publik. Subjek hukum internasional adalah negara. Yang ketiga, sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum pidana transnasional. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa contoh yang termasuk dalam kejahatan internasional, antara lain meliputi slavery, pirasi, terorisme, pelanggaran HAM yang berat, cybercrime, dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum pidana transnasional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, hukum suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak semata-mata berlaku dalam batas-batas wilayah satu negara, akan tetapi berlaku dengan melintas batas-batas wilayah dua atau lebih negara. Dengan demikian, terkait dengan adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini, maka hukum pidana nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan hukum pidana internasional terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, dan sampai pada tahap tertentu hukum pidana nasional negara tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara-negara lainnya. Selanjutnya, jika diperbandingkan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana transnasional, perbedaan akan tampak bahwa di dalam hukum pidana internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasional yang berdiri sendiri, sedangkan dalam hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional atau domestik yang keluar batas-batas wilayah suatu negara merdeka dan berdaulat. Hukum pidana nasional yang berdimensi internasional yang dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana nasional yang mengandung dimensi internasional. Demikian pula halnya yang dimaksudkan dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional, juga merujuk pada adanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, dimensi internasional dari hukum pidana nasional. Bisa saja pada hukum pidana nasional itu diberlakukan keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Misalnya, pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara, tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah hukum wilayah negara, seperti korban-korban di laut lepas. Yang kedua, dimensi internasional dari kejahatan adalah kejahatan dengan segala akibatnya itu terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara, sehingga tersangkut
kepentingan atau hukum nasional negara atau negara-negara lainnya. Suatu kejahatan yang dilakukan di suatu negara ternyata dapat pula menimbulkan korban di berbagai negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh kejahatan. Pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah suatu negara dan kemudian diedarkan ke negara-negara yang mata uangnya dipalsukan. Yang ketiga, dimensi internasional itu bisa terjadi pada subjek hukumnya, baik subjek hukum sebagai si pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh, misalnya beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda-beda bekerja sama melakukan kejahatan yang jenis kejahatan yang menimbulkan korban juga di berbagai negara. Maka, dalam hal ini tersangkut kepentingan lebih dari satu negara dengan hukum nasionalnya masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antara satu dengan lainnya, karena dalam suatu kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan internasional, sekaligus juga mengandung aspek transnasional maupun dimensi-dimensi internasional lainnya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa penggunaan masing-masing istilah itu hanya menunjukkan perbedaan pada sudut pandang dan penekanan saja dari pihak-pihak yang menggunakannya. Apakah suatu kejahatan itu dipandang dari sudut pandang internasional, transnasional, ataukah nasional? Penekanannya pada aspek internasional, transnasional, ataukah dipandang dari segi pidana nasional dengan dimensi-dimensi internasionalnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa dari istilah yang beragam tersebut, sebenarnya semuanya menunjukkan pada objek yang sama, yaitu menyangkut suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia, yang biasa disebut juga hostis humanis generis. Sesuai dengan berbagai macam kejahatan yang menjadi objek kajian dari hukum pidana internasional, maka penyebutan istilah yang digunakan juga mengalami penambahan pada selain hukum pidana internasional, sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Penggunaan beberapa istilah yang sering dipergunakan sebagai kesamaan dari penggunaan istilah hukum pidana internasional, antara lain terdiri dari International Criminal Law, International Penal Law, International Staff Process Rights, hukum pidana nasional yang berdimensi internasional maupun hukum pidana transnasional. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dalam tata cara penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.